Halo para penikmat kopi hitam, apa kabar kalender di rumah kalian? Masih gratisan dari bank tempat kalian biasa minjem duit? Atau dari caleg? Saya pribadi kalau disuruh pilih kalender gratisan atau kalender beli, pasti pilih yang gratisan. Kenapa? Karena selain gak punya duit buat beli, kalender gratisan itu membawa pesan moral yang bagus. Pesan moralnya adalah bahwa hari-hari berharga yang kita lalui itu tidak harus melulu soal mencari uang. Ada kalanya perlu diisi dengan mencari kerja atau mencari teman yang bisa minjemin uang. Terlepas dari persoalan kalender, malam ini sesuai janji saya akan membacakan lanjutan kisah Mbak Asti yang tinggal di asrama, yang sepertinya dia berprofesi sebagai koki atau kepala dapur. Di episode kemarin, Pak Hendro, salah satu peserta pelatihan, tiba-tiba menghilang. Ya udah, saya akan mulai bacakan lanjutannya. Sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Setiawan yang berjudul Asrama di Atas Pemakaman, bagian 2. Hubungan aneh antara asrama dan lahan pemakaman di belakangnya perlahan terkuak. Ada sejarah kelam yang terkubur di sana. Sehari sebelum penutupan acara manajemen training, Mbak Asti mendapatkan pengalaman yang aneh. Semua sayur dan buah yang dibelinya untuk keperluan para peserta mendadak jadi busuk. Padahal semua dibeli dalam keadaan segar dan setelah dibersihkan, dimasukkannya ke dalam chiller. Bukan itu saja. Malam sebelumnya, sepulangnya Mbak Asti dari membeli keperluan pribadi, dia melihat banyak kucing hitam berkeliaran di dekat gedung A. Sebenarnya dia sudah khawatir akan terjadi sesuatu, tapi tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mau melaporkan kejadian ini juga takut dibilang mengada-ada. Yang tidak kalah menyeramkan adalah pengalaman yang menimpa teman satu kamar Mbak Asti. Saat Mbak Asti keluar malam itu, dia mendengar banyak suara orang menangis dari arah lahan pemakaman yang berada di belakang asrama. Suara itu juga didengar oleh teman seasrama yang lainnya. Ketika ada yang memberanikan diri melihat ke arah pemakaman, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Dan teror suara perempuan menangis di malam hari itu berlangsung pada jam-jam tertentu selama acara pelatihan berlangsung. Bukan hanya tangisan perempuan, tapi terdengar juga tangisan bayi. Tak ada yang tahu penyebab semua itu terjadi. Peristiwa ini baru sekali mereka alami setelah sekian lama bekerja di asrama. Hanya Mbak Asti yang merasakan ada sesuatu yang tidak semestinya dilakukan di tempat itu, tapi dia tidak tahu siapa. Kecurigaan Mbak Asti akan terjadinya suatu peristiwa yang menimpa peserta pelatihan akhirnya memang terbukti dengan hilangnya Pak Hendro. Selama dia ngawulo di rumah Om Unggul, sering mendapat pitutur atas kelebihan yang dimilikinya. Om Unggul yang sejak mudanya sudah menjalani kehidupan spiritual sebenarnya agak khawatir dengan bakat yang dimiliki Mbak Asti. Itulah makanya beliau selalu memberikan wejangan supaya Mbak Asti tidak takut dan yang terpenting tidak salah arah. Kalau nggak hati-hati, kamu bisa jadi dukun, kata Om Unggul suatu hari. Dari keterangan yang diperoleh melalui istrinya saat datang ke tempat Mbak Asti bekerja, pada malam ketiga setelah Pak Hendro berangkat ke Jakarta, dia sempat bermimpi buruk. Tapi dia tidak mau mengaitkan mimpinya itu dengan menghilangnya Pak Hendro sehari setelahnya. Dalam mimpinya, dia bergulat dengan seorang perempuan, seperti sedang memperebutkan Pak Hendro. Hingga suatu ketika, dia berhasil membunuh perempuan itu dengan menusukkan pisau tepat di jantungnya. Saya masih ingat betul karena mimpi itu begitu nyata. Dia berambut panjang dan memakai baju merah. Ada orang yang punya niat tidak baik. Begitu kata Om Unggul setelah mendengar cerita dari Mbak Asti tentang peristiwa yang terjadi di tempatnya bekerja.
Mbak Asti bercerita kepada Om Unggul karena dia merasa ikut bertanggung jawab secara moral atas peristiwa itu. Apalagi ketika istri Pak Hendro datang ke asrama. Dia merasa kasihan padanya. Bukan hanya itu, Mbak Asti juga menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi selama dia bertempat di asrama itu. Sebelumnya, dia sempat berdebat alot dengan kepala asrama karena dia tidak mau peristiwa hilangnya Pak Hendro tersebar kemana-mana. Tapi akhirnya kepala asrama itu menyerah karena dia tidak tahu bagaimana mencari solusi atas kasus itu. Om Unggul agak terkejut ketika mengetahui bahwa bangunan itu didirikan di atas lahan pemakaman. Setahu beliau, itu adalah pemakaman tua yang di dalamnya banyak dihuni oleh orang-orang yang memiliki karomah tertentu. Hal itu terungkap saat Om Unggul menyempatkan diri untuk menyambangi asrama Mbak Asti beberapa hari setelah mendapatkan cerita darinya. Di sana, beliau sempat bertemu dengan sesepuh desa tempat berdirinya asrama itu. Pak Jauhari namanya. Menurut penuturan sesepuh desa, selain bekas lahan pemakaman, di sana juga tumbuh pohon beringin di mana tidak ada orang yang berani menebangnya. Alasannya karena pohon beringin itu banyak dihuni oleh makhluk gaib. Mitos tentang sesosok kuntilanak yang menghuninya sudah tersebar luas. Padahal di lahan pemakaman itu juga bersemayam beberapa ajengan yang sangat dihormati oleh masyarakat desa ini. Mereka adalah orang-orang saleh yang ikut mendirikan kampung dan menyebarkan agama di sini. Itu kata Pak Jauhari. Letak pohon beringin itu memang persis berada di sudut, perbatasan antara area asrama dan lahan pemakaman. Di sebelah baratnya mengalir sungai yang tidak terlalu besar, hanya selebar 3 meter saja. Jadi seluruh bangunan di asrama itu sebelumnya memang bekas lahan pemakaman ya Pak? Tanya Om Unggul kepada Pak Jauhari. Betul, lahan pemakaman itu digusur dan dipindah ke sebelah selatan, jawabnya. Seperti tidak ada lokasi lain saja sampai harus menggusur makam, lanjut Om Unggul. Panjang kalau mau diceritakan penyebabnya. Banyak cerita sedih dan menyeramkan saat pemindahan kerangka dari sana, kata Pak Jauhari. Setelah beberapa saat berbincang dengan sesepuh desa, Om Unggul lalu menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke tempat mereka. Om Unggul menceritakan semua kejadian yang menimpa Mbak Asti dan tamu di asrama tersebut. Beliau menanyakan pernah ada kejadian apa di desa tersebut yang terkait dengan peristiwa di asrama. Tak mudah menggali keterangan dari Pak Jauhari. Dia seperti menyimpan sebuah peristiwa traumatik yang enggan diungkapkannya kepada Om Unggul. Tapi sesepuh desa itu akhirnya luluh setelah Mbak Asti memohon untuk mengungkap cerita yang sesungguhnya terjadi. Diceritakan beberapa hari setelah meletusnya peristiwa G30 SPKI, desa itu kedatangan satu keluarga yang berasal dari Madiun. Saat itu masanya orang saling mencurigai satu sama lain. Apalagi mereka adalah pendatang baru yang berasal dari timur. Dulu Jawa Tengah dan Jawa Timur ditengarai sebagai basis dari organisasi terlarang itu. Kecurigaan masyarakat terbantah ketika melihat keluarga itu aktif pergi ke musola kampung sini, terutama ketika tiba waktu sholat berjamaah. Mereka akhirnya diterima dengan baik. Beberapa bulan berselang, anak perempuannya, Wiwin, bahkan menikah dengan pemuda warga desa ini. Sampai suatu hari, kepala desa menerima kedatangan tamu. Dia mengaku sebagai seorang intel dari Kodam berpangkat mayor. Dia sedang memburu seseorang yang katanya terkait dengan organisasi terlarang yang dicurigai bersembunyi di desa ini. Sebagai informasi, pada waktu itu jangankan menanyakan surat tugas, didatangi aparat saja orang bisa panas dingin. Pemerintah saat itu akan dengan mudah bisa menyeret seseorang ke penjara dengan pasal-pasal subversif yang dibuat-buat. Mungkin seperti pasal-pasal dalam UU ITE hari ini. Beberapa hari setelah kedatangan tamu yang mengaku intel itu, segerombolan orang datang ke desa itu menggunakan mobil.
mereka langsung menyatroni rumah penduduk baru itu. Malam itu terjadilah pembantaian yang mengerikan terhadap satu keluarga. Semuanya dihabisi, termasuk anak Wiwin yang masih bayi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Asti dan Om Unggul serentak bergumam. Suami Wiwin juga ikut terbunuh, padahal dia sedang senang-senangnya menjadi seorang bapak, kata sesepuh desa itu sambil mengusap air matanya. Maaf Pak, suami Mbak Wiwin itu... Sebelum selesai Mbak Asti berbicara, Pak Jauhari memotong. Dia anak saya, namanya Trisno. Dini hari itu juga jasad mereka sekeluarga ditemukan warga desa di lahan pemakaman itu, kata Pak Jauhari. Atas perintah kepala desa, saat itu juga mereka langsung dikuburkan dalam satu lubang tanpa disucikan, tanpa didoakan, apalagi dikafani. Terlihat sekali gurat kesedihan di wajahnya sesaat setelah menceritakan peristiwa itu. Bagaimana tidak, dalam waktu satu malam dia kehilangan anak, menantu, cucu dan besanya yang terbunuh tanpa mengetahui musababnya. Beberapa tahun setelahnya baru diketahui bahwa mereka hanya jadi korban dari stigma PKI. Stigma itu dimanfaatkan oleh seseorang yang menaruh dendam karena sakit hati. Kebetulan dia adalah seorang pejabat dan dengan kekuasaannya dia bisa melakukan apa saja. Mayor yang mengaku sebagai Intel Kodam itu sebenarnya adalah orang sipil suruhannya. Yang saya sedih, beberapa tahun setelah kejadian itu muncul isu hantu kuntilanak di lahan pemakaman. Konon wujudnya menyerupai Wiwin, menantu saya, kata Pak Jauhari melanjutkan ceritanya. Ada-ada saja. Tidak mungkin orang meninggal berubah jadi kuntilanak. Itu hanya cerita dalam film, jelas Om Unggul. Saya tidak kuasa membantah. Isu itu sudah terlanjur berkembang di masyarakat sini. Walaupun saya sendiri belum pernah melihat secara langsung. Kebetulan sebelum dipindah, kuburan keluarga itu berada di dekat pohon beringin, lanjut Pak Jauhari. Entah ganjil atau tidak, saat pemindahan makam satu keluarga itu hanya didapati 3 kerangka saja, sementara kerangka anak kecil dan ibunya Wiwin tidak ditemukan di sana. Atau bisa jadi mungkin sudah menjadi tanah. Wallahu alam, kata Pak Jauhari. Saya tidak tahu itu kuntilanak atau bukan, tapi Satpam Asrama sendiri yang pernah melihatnya sehari sebelum hilangnya Pak Hendro. Tapi saya tidak menuduh bahwa itu adalah jelmaan dari almarhum Mbak Wiwin, kata Mbak Asti. Apa boleh kalau saya berkunjung ke asrama? Saya ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di asrama itu, kata Pak Jauhari. Tentu saja boleh Pak, nanti biar Om Unggul yang menemani Bapak, jawab Mbak Asti. Hari sudah sore ketika Om Unggul dan Mbak Asti akhirnya berpamitan kepada Pak Jauhari. Sebelumnya, mereka sepakat akan bertemu lagi keesokan harinya di asrama, karena kebetulan sedang tidak ada kegiatan di sana. Om Unggul pulang ke rumahnya di Cilandak, sedangkan Mbak Asti kembali ke asrama. Tanpa disadari, kedatangan Mbak Asti di asrama sudah ditunggu oleh sesosok makhluk. Dia seperti hendak menyampaikan pesan. Bersambung. Bagian 2 udah saya bacain ya, tinggal bagian endingnya. Ya udah, cukup dulu untuk malam ini karena saya mulai merinding sendirian ini. Di sini gerimis. Tadi semalaman abis hujan. Biasanya waktu-waktu kayak gini ada aja kejadian-kejadian horor di sekitar kita. Kayaknya makhluk-makhluk dunia lain itu paling suka suasana gerimis sehabis hujan. Padahal apa istimewanya ya? Coba kita pikirin secara serius. Kalau udah ada yang nemu jawabannya, tolong kasih tahu saya. Ya udah, secukupnya aja untuk malam ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.